wa bima la yumkinu raddu likatratil mulaki fahadha yanbaghi an yatasaddaqa bihi li alla yadhi'a wa tafutul manfa'ah 'ala al-malik wa 'ala ghairihi wa lahu an yatasaddaqa 'ala nafsihi. Yang terakhir pembahasannya, dan terkadang Bapak Ibu ya, tidak mungkin untuk dikembalikan karena terlalu banyak pemiliknya. Tuh orang korupsi. Nih yang terakhir nih ya. Korupsi, para koruptor. Ini dia nih ya. Dan terkadang tidak mungkin dikembalikan. Kenapa? Karena terlalu banyak pemiliknya. Sedunia, senegara, se-Indonesia lah, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hendaknya dikatakan di sini Bapak Ibu dalam kitab ini, caranya adalah dengan mensedekahkannya. Sebenarnya bukan sedekah bahasanya nih Bapak Ibu. Itu bukan sedekah itu. Ya, disalurkan. Nah, itu bahasanya. Ya, bahasanya dalam kitab ini kemudian mensedekahkannya. Kita perjelas lagi ya, bukan sedekah sebenarnya yang dimaksudkan itu. Ya. Fil masrif, ya, yaitu tentang alokasi penyaluran yang haram nih. Kemana nih? Kita punya harta haram nih. Kemana mau dibuang? Kalau ikut pendapat Imam Fudail bin Iyad, enteng ya Ibu, ya, dibakar. Campak tang siak tu Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Campakkan ke laut. Sayang juga ya kan? Kok sayang Ustaz? Bukan harta haram. Kan harta haram. Ngapa sayang? Itu orang awak ini dia sayang katanya. Maka ya itulah pendapatnya tadi sudah saya jelaskan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang mau digunakan sebagai maslahat ya umum untuk kebaikan manfaat orang banyak, yaitu disalurkan. Ya, pembangunan jembatan, Bapak Ibu ya, perbaikan jalan, ya ke sana perginya. Kalau mau pakai pendapat yang itu untuk maslahat, ya, pokoknya jangan disimpan-simpan juga lah gitu, ya, keluarkan tuh, pisahkan, yang disimpan juga, jangan merasa juga kita punya aku, tidak punya kita itu, ya. Jadi kembalikan ke keperluan orang banyak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Maka dikatakan di dalam kitab ini fil masrif, di dalam masalah alokasi penyalurannya itu. Fa idza akhrajal haram falahu thalathatu ahwal. Ketika hendak mengeluarkan harta yang haram itu, hendak disalurkan, maka ada 3 keadaan, ya. Falahu thalathatu ahwal. Imma ayyakuna lahu malikun muayyanun fayajibu sarfu ilaihi au ila warithihi. Ini. Yang pertama, ya, yaitu ada kalanya harta itu diketahui pemiliknya Bapak Ibu. Ini dari yang haram nih, tapi kita tahu dari siapa kita merampasnya. Dari siapa kita menzaliminya. Tahu kita orangnya. Secara pasti ya. Maka wajib dikembalikan bahasanya seperti itu kepada ahli warisnya. Kalau tuannya tak ada lagi, sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, maka kepada warisnya. Berikan ke dia. Itu hak-hak warisnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagus kita cari di sini lagi Bapak Ibu. Ya kan? Kalau di akhirat itu dicari mana ketemu dia. Ya, enggak ketemu loh. Ya, semasa di dunia inilah. Setelah Allah hidayahkan, setelah Allah taufikkan, kemudian dia bertaubat, kembalikan harta itu. Ya, itu Bapak Ibu, kembalikan harta itu. Jangan disimpan-simpan lagi. Ya, balikkan kepada yang berhak. Ya, tuan pemilik, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, wajib dia mengembalikan kepada tuannya atau ahli warisnya kalau tuannya tak ada. Jika pemiliknya sedang di tempat, dikatakan wa in kana ghaiban fal yantadhiru huduruhu awil isalu ilaihi. Wa in kanat lahu ziyadatun wa manfa'atun falyujma' fawaiduhu ila waqti huduri. Kemudian dikatakan jika pemiliknya sedang tidak di tempat, maka ditunggu kedatangannya, kapan dia pulang. Itu. Atau ya diantarkan ke tempatnya, dicari dia, itu maksudnya. Dan jika harta haram tersebut berkembang dan bertambah, maka hendaknya dikumpulkan semuanya dan diberikan kepada pemiliknya ketika pemiliknya itu datang. Wa imma ayyakuna limalikin ghairi muayyanin. Ada kalanya harta itu haram dan tidak diketahui pemiliknya secara pasti. Tidak tahu siapa yang punya. Korupsi itu tahu tidak siapa punya? Tidak, Ibu.
Yang jelas ya punya orang gitu. Hak orang banyak dirampasnya. Itu Bapak Ibu. Hak orang banyak dizaliminya. Macam mana mau membalikkan itu Bapak Ibu? Berat tuh taubatnya itu. Macam mana mau membalikkan itu? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dikatakan tidak ada harapan untuk mencarinya. Dan memang kalau dicari tidak ketemu. Tak siapa. Maka betul juga, ada betulnya juga kata Imam Fudail bin Iyad tadi Bapak Ibu. Harta haram itu la yu'rafu arbabuhu. Ya, tidak dikenali siapa pemiliknya. Itu ya. Maka gimana? Yutlafu, dimusnahkan saja. Wa yulqa fil bahr, campakkan ke laut. Itu kata Imam Iyad ya. Bapak Ibu, Fudail bin Iyad. Baik. Maka kalau seperti ini Bapak Ibu ya, tidak ada harapan pula untuk dapat mencarinya dan tidak diketahui apakah ia sudah mati atau masih hidup. Dan meninggalkan ahli waris atau tidak. Itu Bapak Ibu. Maka harta ini tidak mungkin untuk dikembalikan. Punya siapa? Mau dikembalikan gimana caranya? Kan begitu. Maka dikatakan dalam kitab ini sehingga ditangguhkanlah, ya, ditunda dulu hingga jelas siapa yang memiliki harta tersebut. Jalan pasar kaget, nampak duit 50.000 terjatuh. Usah diambil itu. Alhamdulillah rezeki aku. Mana pula rezeki itu? Ya. Makanya sebelum ngambil barang-barang lukatah ini, barang-barang terjatuh ini Bapak Ibu, pikirkan dulu. Tilik hati kita dulu. Tanya hati kita, aku amanah enggak? Kalau aku amanah, ambil. Ada jalan-jalannya di dalam fikih itu. Bab lukatah itu Bapak Ibu, barang tercecer, barang terjatuh nih. Nggak punya kita, punya orang-orang yang nyari-nyari itu di pasar tuh, nangis-nangis dia dompetnya jatuh. Awak bilang alhamdulillah rezeki aku dapatlah beli belanja tambahan. Sudah. Nah Bapak Ibu. Nah, ini duduk pengajian rajin nih. Tapi tidak ada orang kayak gini di majelis kita nih ya. Nah Bapak Ibu. Ya, jangan diambil. Biarkan aja situ Pak Ustadz. Biarin ya. Sayang Pak Ustadz diambil orang. Lebih baik saya ambil. Itu kan cara berpikir yang tak betul juga. Tidak hak kita. Apa kita ambil? Itu aja prinsipnya. Bukan hak kita. Bukan punya kita. Bukan hasil susah payah kita. Jangan ambil. Biar aja itu. Tapi kalau memang yakin mau mengambilnya boleh. Ya, tapi tilik hati kita. Yakini saya ini amanah atau enggak. Kalau amanah silahkan. Mesti diumumkan Bapak Ibu. Ada ketentuannya berapa hari, berapa lama. Ya, kalau umpamanya entah itu seperti barang jam umpamanya kita temui. Ya, pakai pun tidak masalah doh. Kalau udah sampai waktunya, ya, tidak ada juga orangnya yang datang menjemput, mengakui. Maka boleh dipakai untuk sementara waktu. Pakai ya. Tapi kalau jumpa nanti di mall kan, ini jam aku yang hilang kemarin nih. Nah, tunggu dulu bilang. Kodenya apa? Merek apa? Seri berapa? Oh ya betul, makasih mah dia. Jangan bertahan pula, ini punya aku, lah boleh. Ya, Ibu, kasih ke dia. Nah, itu hak dia tuh. Tapi kalau dibilangnya jam kamu tuh, tapi udah saya jual semalam, dia bilang, ganti senilai harga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 6:30 hari Bapak Ibu. Gelap nampaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini sikit lagi. Wa bima la yumkinur raddu likatratil mulaki. Fahadha yanbaghi an yatasaddaqa bihi li alla yadhi'a wa tafutul manfa'ah 'ala al-malik wa 'ala ghairihi wa lahu an yatasaddaqa 'ala nafsihi. Ini yang terakhir pembahasannya. Dan terkadang Bapak Ibu, ya, tidak mungkin untuk dikembalikan karena terlalu banyak pemiliknya. Tuh orang korupsi. Nih yang terakhir nih, ya, korupsi, para koruptor. Ini dia nih ya. Dan terkadang tidak mungkin dikembalikan karena apa? Karena terlalu banyak pemiliknya. Sedunia, senegara, se-Indonesia lah, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hendaknya dikatakan di sini Bapak Ibu dalam kitab ini caranya adalah dengan mensedekahkannya. Sebenarnya bukan sedekah bahasanya nih Bapak Ibu. Itu bukan sedekah itu. Ya, disalurkan. Nah, itu bahasanya. Ya, bahasanya dalam kitab ini kemudian mensedekahkannya. Kita perjelas lagi ya, bukan sedekah sebenarnya yang dimaksudkan itu. Ya, kenapa? Ya, walaupun dikatakan sedekah dari harta-harta yang seperti ini, ya tidak dapat ganjaran Bapak Ibu, tidak dapat pahala sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasulullah menjazamkan itu. Rasulullah memastikan itu. La yakbalullah, Allah tidak terima salat bi ghairi tuhurin, tanpa dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tak suci.
Allah tak terima salat seseorang. Wala sadaqatan, begitu pula sedekah, ya. Min ghululin, ai min kasbin ghululin, dari pekerjaan menipu, ya, dari pekerjaan yang haram. Allah tak terima. Untuk apa Allah tak terima? Imam Ibnu Hajar lebih jelas lagi tadi, la yujar, tidak diberikan pahala. Itu ya, tidak diterima, tidak diberikan pahala baginya, bal ya'sam bihi, bahkan dia berdosa karena bersedekah dengan yang haram itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai disitulah dulu pembahasan kita. Ya, itu tentang perkara kaifiyatu khurujit taib minal mawalimil maliyah. Ya, cara orang yang bertobat untuk keluar dari lingkaran harta-harta yang diperolehnya dengan kezaliman, dengan jalan yang haram.